halo semuanya, kembali lagi di Tutorial Hanif ya. Kali ini di garasi gubernur lagi ada mobil yang menarik nih. Ini adalah Toyota Harrier generasi ketiga. Dimana kalau kita tuh pernah bahas Toyota Harrier generasi ketiga itu yang versi sebelum facelift. Videonya di sini nih, ya. Nah sekarang kita mau bahas ini nih varian yang udah facelift dan nggak cuma sekedar facelift, karena mesinnya kalau yang kemarin tuh pakai 2000 NA CVT ya kan. Jadi ya bayangin aja, ini mobil tuh kelasnya ada di atas CR-V dan X-Trail atau di atasnya RAV4 gitu kan, lebih mewahnya, tapi dikasih mesin yang boyo, yang kurang bertenaga. Nah, yang varian facelift ini mesinnya udah nggak kayak kemarin lagi, karena yang ini nggak kaleng-kaleng, 2000 cc, turbo, tenaganya 238 HP, dan dia nggak pakai CVT. Dia pakainya 6-speed automatic. Jadi emang kalau tenaganya udah besar, biasanya CVT itu udah nggak kuat tuh. Biasanya CVT itu buat mobil yang tenaganya 200 HP ke bawah. Dan lihat, bedanya apa dengan yang lama? Sekilas itu nggak terlalu kelihatan ya. Bempernya ada perbedaan sedikit, grillnya juga kelihatan berbeda ya. Sama lampunya juga ada perbedaan sedikit. Jadi mesti ngelihat secara detail baru kelihatan perbedaannya. Dan ini tahun 2016 ya. Jadi kalau kalian berminat langsung aja ke garasi gubernur. Dan kilometernya rendah sekali, under 30.000, sudah full PPF ya. Jadi kalau dipegang udah kerasa ini bodinya ya. Sama dia pakai ban, ini bawaannya BF Goodrich Advantage Touring. Desain velgnya udah mulai kekinian yang pakai two-tone color gitu ya. Dan ini velgnya ukuran 18 inci. Jadi yang untuk zamannya mungkin gede ya. Kalau untuk zaman sekarang rata-rata mobil sekelas Harrier kayak gini udah 19 ke atas gitu, kayak Santa Fe atau mungkin Hyundai Palisade gitu ya. Dan kalau sekarang Harrier tuh sekarang desainnya jadi kayak gini dan harganya udah di atas 1 miliar. Udah mahal sekali memang. Makanya ketika udah di atas 1 miliar, Harrier itu udah nggak seperkasa dulu gitu, karena sekarang udah banyak opsinya. 1 miliar bisa beli Palisade, bisa beli GWM Tank, bisa beli Mazda CX-60 gitu ya. Dan ini masih diimpor langsung dari Jepang. Jadi CBU Jepang lewat importir umum. Dan dibandingkan dengan model sebelumnya, nah sekarang dia punya kamera 360. Jadi di bawah spionnya ada kamera, depannya juga ada kamera ya. Sama model chrome-nya juga berubah sedikit, tapi ini dikasih stiker ya, biar kelihatan jadi dark chrome. Aslinya dia chrome biasa. Jadi ini bisa dicopot ya. Sama di sini ada beberapa sedikit luka. Tapi ini lukanya di PPF-nya. Harus dibongkar dulu baru kelihatan apakah kena sampai ke dalam atau cuma di PPF-nya aja yang luka. Nah, ke belakang sebenarnya antara yang facelift sama yang enggak tuh hampir nggak kelihatan ya. Jadi dari belakang tuh mirip-mirip aja. Dan ini item-itemnya ini ditambahin lagi nih. Ini stiker. Bukan bawaan aslinya. Bawaan aslinya dia bening, bagian sininya merah. Dan untuk mobil tahun 2018 ini desainnya sampai sekarang masih long lasting ya. So bagian spoilernya ini dia warna hitam, tapi bagian sininya doang, depannya sini masih warna biasa gitu. Kita buka bagasinya, dia sudah pakai power back door, sama kayak model sebelum facelift juga sama pakai power back door. Karena kita pernah ada juga ya. Kenapa ada ini nih? Ada helm proyek. Dan seperti yang gue bilang, ini mobil adalah mobil mewah, jadi varian Toyota yang emang bagus ya. Jadi kita lihat sampai ke bagasi aja, ini bahan-bahannya itu masih bahan-bahan yang lembut ya. Terus sampai ke bagian sininya pun juga sama. Jadi emang dibikin super mewah, sama dia sudah pakai subwoofer dari JBL di belakang sini. Subwoofernya gede banget. Di bawah sini bisa kita buka lagi. Ada tempat penyimpanan yang nggak begitu besar, sama ada dongkraknya di bagian situ. Terus kalau kita buka di bagian sininya, nah dia ada subwoofer lagi. Tuh lihat deh. Jadi subwoofer itu ada yang di kanan sama ada yang di bawah. Ini pakai bass Pro Hub ya. Kenapa bisa sampai 2 gitu subwoofernya ya? Agak sedikit aneh. Makanya suara bassnya bagus. Karena ada yang low frekuensi banget sama ada yang buat tendangnya tuh ada gitu. Kita kalau nggak ngebuka si ban servo baru tahu loh. Ada subwoofernya lagi. Jadi subwoofernya 2 ya belakang ya. Nah sekarang kita masuk ke dalam. Kalau kemarin gue bilang gue suka banget sama interiornya karena dia punya door trim itu warnanya merah dan pakai Vectan leather. Jadi rasanya tuh kayak kita megang itu loh, apa namanya, dompet, kayak kita dompet kulit yang mahal gitu kan. Ini Vectan leather ya, ini kebetulan dikasih. Nah,
itu sama. Tapi yang di varian facelift, dia jadi warna hitam, jahitannya merah, dan kulitnya jadi kulit sintetik. Ini jadi kulit yang dipegang itu bukan kulit mahal. Sayangnya di situ aja. Termasuk sampai ke sininya juga. Kesininya masih pakai kulit yang agak terasa mahal karena di atas sini keras ya. Kayak vektan-vektan leather gitu, tapi ini kelihatan bukan kulit asli sih. Kalau yang merah itu dari sini sampai ke sana tuh kulitnya asli, bagus. Yang ini jadi turun kelas. Tapi tetap karena desain interior menurut gue bagus, jadi ya kelihatan mewah-mewah aja sih. Sama kursinya dia ini, dia sudah lengkap dengan electric seat. Lambarnya bisa diatur di sini. Di sini ada tulisan Harrier nyala ya, kalau malam ya, kelihatan gitu, keren. Sama kalau Harrier kita masuk, terus kita nyalain, setirnya sama kursinya dia otomatis mendekat ke kita ke posisi kita duduk tadi. Dan lampunya sendiri dia juga bisa auto leveling, termasuk dia kiri kanan juga bisa. Makanya pas kita nyalain matiin gitu, dia tuh lampunya gerak sedikit dulu gitu. Oh, dari atas turun ke bawah, habis itu naik lagi ke atas. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Seperti biasa Harrier itu punya kaca di bagian atas yang sangat luas ya. Jadi dia lebar dan panjang gitu. Nggak cuma separuh-separuh, misalkan kayak Yaris Cross mungkin yang tengah-tengahnya masih ada garisnya gitu. Ini nggak ada, ini bener-bener plong. Sama ini gue bilang tadi nih, ininya rasa kulitnya udah nggak semahal yang varian non facelift ya. Yang pre facelift itu dia tuh merahnya sampai sininya tuh emang terasa dipegang tuh kayak kulit-kulit buat saddle kuda gitu. Bagus, keras, dan ya kelihatan mewah gitu. Ini tetap desain interiornya gue suka ya. Mungkin kalau di video itu kelihatannya biasa aja, tapi pas kita masuk ke dalam kita lihat langsung bagus sih. Yang membedakan dengan yang pernah kita bikin videonya di bagian sini nih. Nah, jadi head unitnya dia pakai bawaan dari Jepangnya. Layarnya besar sekali. Dia pakai sound system dari JBL Green Edge, suaranya bagus ya. Terus audionya ada AM, FM, Bluetooth, VTR. Dan kalau kita pakai FM, sayangnya itu tuh cuma sampai 790 doang. Jadi kalau di atas itu 9 berapa ya? 95. Nah, dia cuma bisa sampai 94, 95 doang. Udah maksimal. Jadi nggak bisa ke 101,0 gitu, nggak bisa. Matikan. Sama dia punya kamera 360 yang gue bilang tadi. Jadi kalau kita mau nyalain, tinggal pencet tombol di sini atau kita masukin mundur. Nah, dia langsung muter seperti ini, dan ini bawaan dari sananya, bukan tambah-tambahan ya. Nah, ini kita bisa lihat dari kayak depan gitu. Diputer sama dia. Atau begini. Atau kita masukin ke mundur aja, udah langsung dia dari atas sama lihat belakang. Termasuk kalau kita putar setirnya, dia juga ikut berubah. Terus karena ini adalah head unit dari Jepang, jadi kita akan menemukan banyak sekali bahasa Jepang di sini, termasuk di speedometer tengahnya ini juga masih dari Jepang juga. Terus dia juga punya navigasi, tapi sayangnya navigasinya nggak bisa dipakai di Indonesia ya. Jadi ini kebetulan pas bahasa Inggrisnya ya. Coba pas masuk bahasa Jepang ya. Kita masuk sini, ini apa artinya? Ya kan? Masuk sini, ini phone number. Gampang. T-Connect, map kode, memori, POI kategori. Ini apa coba kan? Dia seperti itulah. Jadi agak sulit kalau kita menggunakannya di Indonesia, bahkan mungkin nggak bisa kali ya. Jadi head unitnya meskipun besar, bagus tampilannya dibandingkan dengan yang ngotak gitu doang, tapi pas kita pakai, ya banyak yang nggak bisa. Tapi biasanya kalau kita udah pakai mobil ini, kita tinggal pakai Bluetooth, setel ke handphone kita, udah beres, nggak ada masalah. Nah, terus ke bawah lagi, ini ada AC, tapi AC-nya beda nih sama yang kita bikin videonya kemarin. Kalau kemarin itu kan dia lengkap, tapi nggak selengkap ini. Yang ini dia punya pendingin sama pemanas buat kursi. Jadi kursi depannya ini kanan kiri bisa diatur pemanas sama pendinginnya. Ada juga eco mode ya. Ini buat mobilnya sih, ada normal mode ya. Kelihatan di sini bedanya. Sama ada sport mode. Kalau sport mode jadi merah sedikit. Kurang lebih kayak speedometernya Innova yang lama kali ya, bukan yang Zenix ya. Innova Reborn tuh sama kayak gini. Eco jadi biru-biruan, tapi speedometernya so far
tampilannya mirip persis gitu kayak Innova Reborn ya. Cuma beda aksen-aksennya aja. Setirnya pun juga dengan Harrier yang lama masih sama, tombol-tombolnya juga sama, termasuk dia ada lane keeping assist-nya sama ada adaptive cruise control-nya, tapi nggak sebagus itu. Dia kayak TSS yang generasi sebelum Zenix gitu, kayak misalkan TSS-nya Alphard yang tahun 2020 ke atas. Terus di sini ada auto lamp, ada auto wiper juga, dan ini yang paling penting nih, karena yang kemarin tuh Harrier itu agak nyebelin di parking brake-nya. Parking brake-nya masih model injek, yang ini sekarang sudah pakai model electric parking brake. Tinggal di sini dipencet atau ditarik. Kita nyalainnya dipencet, lepasnya ditarik, ada auto hold-nya juga, ada auto start stop-nya, stability control bisa dimatiin, dan ada auto high beam-nya. Sama, di bawahnya ada tombol buat kamera 360 sama buka bagasi belakang. Nah, untuk power window semuanya sudah all auto, sudah ada memorinya. Sama kalau kita mau ini nih, AC-nya mau dibuka tutup bagian driver atau penumpang, ada lampunya dia. Jadi emang rasanya kayak BMW atau Mercedes ya. Emang dibikin versi mewahnya sih. Sama trim di bagian sininya, ini dibikin metal silver gini sampai ke bagian sini, dan rasanya jadi bagus. Gue suka karena jadi lebih mewah ya. Di sini ada colokan USB sama colokan buat jack 3,5 mm, sama di sini ada colokan 12 volt. Nah, di bagian tengah sini ada laci yang nggak begitu besar. Ya, ada colokan 12 volt lagi. Tapi kalau misalnya kita mau butuh lebih enak lagi buat tangan, dia nggak bisa dimajuin sayangnya. Sama di sini ada laci, sudah soft opening ya. Terus kita ke bagian belakang sekarang. Masuk ke belakangnya, sebenarnya dibandingkan dengan model yang lama, itu masih sama aja. Sama-sama legroomnya lega, headroomnya lega. Mungkin kalau dibandingkan dengan Harrier yang lama, lebih legaan yang lama ya. Cuma yang ini duduknya lebih sporty, dan lihat tuh, kacanya gede banget, enak di sebelah kanan. Nggak ada sunshade-nya. Ini masih sama bahannya, empuk juga. Sama ini nih, yang paling hebat dari Harrier tuh kursi belakangnya ini tuh bisa sampai rebah banget loh. Jadi mau tiduran tuh enak. Dan kacanya ini sampai ke baris paling belakang gitu. Sini ada lampu juga. Lampunya sudah LED ya, jadi putihnya tuh beda gitu. Sama di sini ada AC. Jadi kalau kita butuh AC pendingin di belakang, dia udah ada. Terus ini ada armrest. Ini bisa kita buka. Nah, jadi cup holder. Jadi cup holdernya ada di sini sama bagian sini. Oke, sekarang kita jalan-jalan aja pakai si Harrier yang turbo ini. Ketika jalan di Harrier ini, suspensinya itu lebih cenderung ke lembut ya. Jadi soft. Tetap masih lembut. Meskipun nggak selembut Harrier yang generasi sebelumnya. Yang ini dicun lebih sporty sedikit, biar handlingnya lebih enak, dan setirnya pun juga rasanya lebih enak dibandingkan dengan yang lawas ya. Ya, dan kalau dibandingin sama yang non facelift ya, entah kenapa gue ngerasa kayaknya ini setirnya jadi lebih enteng, dan yang paling berasa sih mesinnya ya. Mesin turbonya sih emang nggak kaleng-kaleng. Kalau yang mungkin kalian sebel sama Harrier yang lama 2000 cc, larinya B aja, konsumsi bahan bakarnya juga irit, tapi bukan yang wah banget gitu ya. Ketika pakai yang ini, rasanya jadi bener-bener mobilnya itu pantes gitu dikasih harga yang lebih mahal dibandingkan dengan Honda CR-V, karena kan levelnya emang di atas ya. Dan mesin turbo juga enak gitu. Biasanya turbo itu suka ada turbo lag-nya gitu ya. Yang ini kita lagi pelan, nih kita belok ya kan, habis itu kita injek gas sedikit gitu, enak gitu. Busnya tuh langsung berasa dari putaran bawah. Jadi kita gas gini nih, set, langsung. Transmisinya juga masih halus, tarikannya enak. Jadi bener-bener less complain ya. Gue nggak ngerasa nih mobil kayak dulu kan, dibandingkan dengan yang lama, dapat yang 2400 cc sama 3000 cc V6 gitu kan. Ketika pindah ke 2000 cc, NA lagi, rasanya kurang banget gitu. Ketika masuk ke mesin turbo, ini baru terasa pas gitu. Ya cuma memang setelah mesin jadi turbo, harganya jadi mahal banget ya dibandingkan dengan yang model lawas gitu. Kita mau nyusul gitu, enak banget gitu, larinya ada terus. Nggak usah pakai effort, nginjek pedal gasnya itu sedikit saja mobilnya langsung melaju, kencang gitu. Tapi memang dia nggak punya pedal shifter ya, jadi kalau kita pengen turun gigi lebih cepat tuh nggak bisa. Kalau kita mau turun gigi itu mesti geser tiptroniknya di bagian sini ya. Masih kayak mobil zaman dulu, tapi sisanya semuanya udah bagus banget sih.
Terus juga dia punya peredaman kabin yang bagus ya. Kaca depannya ini, dia meskipun belum double glass, tapi kacanya lebih tebal daripada Toyota kebanyakan. Terus juga sistem audionya dia bawaan dari JBL, dan ini head unitnya masih bawaan dari Jepang. Dimana kalau dari Jepang tahu sendiri ya, ada bahasa-bahasa Jepangnya yang bikin susah. Dan yang kedua, dia juga punya FM radio yang ya gitu terbatas lah ya. Cuma ini lebih baik tampilannya dibandingkan dengan yang Audioless ya. Audioless tuh kayak kotak gitu doang gitu ya kan. Dan kita nggak perlu upgrade lagi dari audionya. Menurut gua sound system dari JBL-nya udah lebih dari cukup ya. Rasanya udah premium banget gitu. Jadi emang ini mobil ketika dapat mesin yang pas gitu ya, baru terasa kemewahannya gitu. Dipakai jalan seperti ini, dipakai di tol, kencang sedikit gitu. Kita mau nyusul gitu ya. Dan ketika kita gas juga, itu suara mesin itu masih halus gitu. Nggak kedengeran suara mesin yang teriak-teriak gitu, nggak ada gitu. Jadi bener-bener ini mobil tuh yang kalau misalkan kenyamanan tuh dimaksimalin gitu. Dan menurut gue ini mobil untuk menjadi Lexus itu udah bisa gitu. Karena kelas peredaman kabinnya, kenyamanannya, juga craftsmanship dari interiornya, menurut gue sih udah bagus banget. Gue nggak ada komplain lah sama sekali sama ini mobil. Cuma kalau yang 2000 cc, ya memang rasanya seperti itu tenaga mesinnya. Cocok lah buat kalian yang nggak suka ngebut. Tapi kalau misalkan kalian pengen lebih bertenaga, udah facelift juga, lebih banyak featuresnya, ya ini bisa kalian andalkan. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Jadi dia bisa pakai lane keeping assist, lane departure warning, sama tuh bisa ngerem sendiri ya. Dengan dia ngelihat mobil di depan seperti apa. Nah, ketika dia udah terlalu deket, langsung dia otomatis mati gitu. Gue inget kayak gue waktu itu bawa Toyota RAV4 zaman dulu itu persis kayak gini gitu. Tapi lane keeping assist-nya masih nggak seperti TSS yang sekarang. Jadi tetap masih harus dipegangin ya. Kalau nggak nanti dia ke kiri, ke kanan tuh kayak apa ya? Dia itu kayak TSS-nya Toyota Alphard tahun 2020 ke atas gitu. Bukan yang hybrid ya. Kalau hybrid kan udah pakai model terbaru ya, yang lebih akurat ya. Yang ini tuh masih kayak mesti dipegangin dikit biar nggak keluar. Tapi untuk adaptive cruise control-nya itu udah bagus. Jadi nggak bikin kaget dan bisa ngerem dengan baik, cuma dia nggak bisa sampai berhenti. Jadi kalau sampai kecepatan tertentu, dia akan ngelepas sendiri dan ada warningnya gitu. Dan lagi-lagi warningnya bahasa apa? Bahasa Jepang. Oke, jadi itu rasanya si Toyota Harrier yang udah pakai mesin turbo. Well, dibandingkan dengan Harrier yang nggak pakai turbo, jelas yang ini lebih terasa kencang, lebih terasa proper sebagai mobil mewah dari Toyota ya. Kalau yang kemarin tuh meskipun udah terasanya mewah, bahannya emang lebih mewah, tapi karena mesinnya cuma 2000 cc, NA, CVT pula, rasanya jadi kurang gitu. Tetapi ketika pakai mesin 2000 cc turbo, yang gue bilang kekurangan di model sebelumnya, itu langsung tercover di varian yang ini. Itu aja mungkin kalau kita kali ini buat teman-teman yang berminat dengan mobil ini, langsung aja kontak Garasi Gubernur, Sari Danif, sampai di video berikutnya. Bye-bye!